Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah melakukan pengenalan, yaitu pengenalan masalah tool-tool yang ada di OpenClass Lur. Mudah-mudahan kalian sudah menonton video sebelumnya yang mau belajar, yaitu tentang OpenClass. Video kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana cara memasukkan akun, yaitu akun Trojan, dan kita akan bahas yaitu Trojan GFW. Nah, bagaimana cara daftarnya dan bagaimana juga cara memasukkan akunnya. Nah, kita akan bahas dulu Trojan GFW. Kalau nanti waktunya cukup, kita akan bahas juga Trojan yang lain. Jadi Trojan itu nggak cuma satu Lur ya, ada Trojan Go, Trojan gRCP, dan Trojan GFW ini. Oke, langsung aja kita ke bagian layarnya. Ini aku sudah berada di layarnya Lur ya. Yang pertama, kalian di sini aku gunakan injek dulu. Jadi di sini masih jalan ya injeknya ya. Kita akan daftar dulu akunnya di sini Lur, fastssh.com. kita enter aja. Kenapa sih saya selalu menyarankan buat akun free-nya atau gratisannya di fastssh.com? Ya, yang pertama dia unlimited, terus stabil, setiap servernya itu stabil, dan yang pastinya ya gratis ya, walaupun 7 hari ya lumayan untuk mendapatkan akun gratisan. Kalau kalian sudah masuk ke webnya, kalian cari yang namanya Trojan VPN. Nah, ini Trojan FastSSH ya. Kalau Trojan VPN yang ini punyanya Howdy. Nah, kalau di Howdy itu biasanya dibatasi yang namanya kuota. Nah, di sini kita pakai yang ini Lur, yang Trojan FastSSH. Nah, ini ya, Trojan FastSSH. Nanti pilih yang unlimited Trojan, jangan yang extra ya. Kita pilih yang unlimited Trojan. Kita tunggu dulu, ini masih loading. Nah, kalau sudah, ini kan sudah muncul linknya ya, kita scroll ke bawah. Nah, ini ada beberapa akun atau server ya, server dari negara-negara, dari beberapa negara, ada Jerman, Kanada, dan Perancis. Nah, di sini ada dua tab, kita pilih tab yang kedua, kita cari server Indonesia atau server di luar Indo yang dekat dengan Indo Lur, yaitu Singapura ya. Di sini saya coba create yang ini aja, yang Trojan Indonesia. Kita create Trojan account, klik yang ini. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, kalian bisa baca-baca dulu ya. Di sini akun valid 7 hari, unlimited bandwidth, no speed limit. Jadi nggak dibatasi limit speednya. Jadi dia nggak dibatasi ya. Dan di sini kita akan dapat Trojan Go dan Trojan GFW, dan ini support WebSocket. Nah, di sini ya. Di sini ada UDP-GW port. UDP-GW port ini ada 7100, 7200, 7300 sampai dengan 7900. Seperti itu ya. Dan portnya support 2 port, 443 dan 80. Oke, langsung aja kita ke bawah. Kita tulis username-nya. Misalkan di sini coba akun. Nggak apa-apa ya, panjang gini nggak apa-apa. SNI-nya atau bug-nya kita kosongkan dulu. Checklist yang ini dulu, klik. Saya bukan robot. Cari tulisan create account. Nah, ini ya, tombol create account ini diklik. Lalu kembali lagi ke atas. Nah, ini dia akan loading seperti ini. Kita tunggu dulu ya proses pembuatan akunnya atau generate-nya. Nah, ini Lur, kita dapat Trojan GFW dan Trojan Go ya, ada tulisannya di atas. Kita copy dulu yang atas ini, Trojan GFW-nya, kita salin. Kita akan taruh di notepad dulu. Trojan GFW, lalu paste di sini ya di notepad. Nah, ini kita sudah dapat 2 akun. Kita close yang ini, dan ini kita akan login dulu ke OpenWRT-nya. Seperti biasa ya, passwordnya root dan username-nya juga root. Nah, ini OpenClass-nya masih berjalan. Dan ini kita sudah menggunakan inject. Kita akan stop dulu ya. Kita stop dulu. Oke Lur. Untuk yang pertama, untuk settingan yang pertama ini, karena kita baru mulai setting, jadi kita masuk ke global. Dan kita pilih yang select mode-nya. Kalian bebas, boleh ready host dan boleh yang tune mode ya, atau yang tune mic mode. Kalau saya pilih yang ready host saja, karena supaya misalkan pakai akun apapun dia tetap bisa connect.
Dan untuk proxy modenya kita langsung lompat ke sini ya. Proxy modenya pilih yang global. Nah, seperti itu. Yang di checklist cuman ini proxy UDP sama disable quick. Ini biarkan, semuanya biarkan, lalu scroll paling bawah pilih commit setting. Dan jangan di apply setting dulu ya. Kita masuk ke server and group. Nah, seperti ini. Kalau punya kalian misalkan ada ya, misalkan ada, ini saya delete dulu semua. Kalau misalkan punya kalian kosong juga, ini saya usahakan kosong juga ya. Ini akunnya tadi kita copy lor. Kalian copy dari tulisan Trojan ini sampai mentok tanda garis miring atau portnya ya, sampai mentok 443 nggak apa-apa. Klik copy. Nah, untuk bagian ini, untuk menginputkan akunnya, kalian pilih yang proxies ya. Kalian pilih yang proxies dulu. Jadi kita kali ini untuk belajar proxies dulu. Untuk input akunnya kita add. Lalu pilih yang ini ya, klik import aja karena kita pakai link atau URL. Nah, ini klik OK. Sampai tulisannya seperti ini ya, import configuration information successful. Nah, jangan lupa ya lor ya, untuk config file ini kita pilih yang punya kita. Misalkan punya kalian rere.yml, klik aja. Server node-nya ini biarkan, jangan dirubah karena sudah otomatis memilih Trojan. Nah, untuk server alias ini kalian harus isi, terserah isinya. Saya isi misalkan ini apa ini, ID ya, ID 1 seperti itu. Kalau yang sudah terisi dibiarkan aja, passwordnya juga biarkan karena sudah terisi ya. Lalu bagian UDP nya pilih true, OBVS mode ini biarkan karena ini biasanya untuk gRGB dan WebSocket. Kalau misalkan kita nggak pakai WebSocketnya ya biarkan ya. Lalu skip certify ini pilih true juga. Nah, bagian SNI ini kalian isikan dengan bug yang kalian miliki. Jadi kalau kalian punya bug apa, silahkan dituliskan di sini ya, di bagian SNI. Ini saya tulis bing.com. ALPN biarkan, interface name ini juga dibiarkan. Kalau misalkan kalian pakai open class lama ini nggak ada, jadi di skip aja atau dibiarkan aja. Routing marknya juga biarkan, kalau misalkan nggak ada juga nggak apa-apa, nggak masalah. Proxy groupnya karena kita belum pakai proxy atau proxy group, jadi ini dibiarkan juga. Langsung aja klik commit setting. Nah, kalau sudah, kalian klik commit setting lagi yang di bawah ini ya. Ini kan sudah nyimpen ya. Klik commit setting. Langsung aja klik apply setting. Apakah ini akan langsung berjalan atau belum? Kita tunggu dulu. Kalau nanti ada masalah, nanti akan kita selesaikan lor. Nah, kalau misalkan muncul seperti ini, ada tulisan parse config error. Nah, kalian baca dulu errornya apa. Di sini kan ada rule 1, rule set error sosmed error proxy sosmed not found. Nah, ini caranya gampang ya. Ini kita oke dulu. Kalau ada masalah error, kalian nggak usah panik, nggak usah tanya-tanya ke grup dulu. Kalian tonton ini kita oke dulu ya. Kalian masuk ke sini lor, ke config manage. Benar kak ya? Nah ya, ke config manage. Lalu scroll ini ke bawah, scroll. Nah, seperti itu ya. Kalian pilih yang sebelah kiri ya, yang lebar ini. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, seperti itu. Kita cari yang bermasalah tadi. Apakah ada di sini atau enggak? Sepertinya udah nggak ada ya masalahnya. Cuman dia biasanya ada di sini nih. Ada di bagian sebelah kanan. Kalau nggak ada juga, sebentar. Kita cek di rule. Dia karena masalahnya, nah ini rule. Nah ini lor. Ini kita delete dulu ya. Kalau misalnya ada, karena masalahnya kan tadi di rule ya. Rule-nya kita delete dulu. Klik delete. Kita commit setting.
Lalu kita kembali ke config manage lagi. Kita cek di sini apakah masih ada role atau enggak. Role providernya sudah kosong ya. Atau kalian hapus saja role provider sama proxy group. Ini kalian hapus nggak apa-apa. Tapi yang bagian proxies jangan dihapus ya. Kalau sudah, klik commit setting dan apply setting. Nah, ini kalau berubah menjadi fake IP ini gampang. Kalian ke global dulu, ke global setting ya. Scroll ke bawah, ini switch ke fake IP dulu, lalu switch lagi ke redir host mode. Nah, seperti itu ya. Lalu commit setting dan apply setting supaya langsung dijalankan ya, dan dia berubah menjadi redir host. Ini posisinya belum restart. Kita klik kompatibelnya atau klik salah satu ya, tune, mic atau compatible, di OK aja. Sampai di sini restart DNS MAC. Dan ini belum bisa dijalankan juga untuk injeknya walaupun di sini udah running. Kita tunggu dulu lor sampai ini dia successful atau di sini running semua. Nah, ini restart. Dia muncul successful. Coba kita cek dulu deh di open panelnya. Klik open panel ini. Klik bagian proxies. Di bagian ini lor, di bagian proxies ini kalian coba tes latensi dulu apakah akunnya bisa atau enggak. Kita tes latensinya dan ternyata belum. Nah, ini ada ya pingnya ya. Kalau ada pingnya klik aja, lalu kita tes di speed test apakah sudah terbaca atau belum servernya. Kita klik mulai, kita tunggu dulu ya sampai servernya terbaca, dan ini lelet. Nah, ini lor ya, kalau misalkan punya kalian dia ada pingnya terus nggak bisa di speed test seperti ini atau lelet, coba kalian ganti aja ke akun Singapura ya, karena biasanya juga masalah juga akun-akun free seperti ini. Pingnya ada tapi unduhnya belum jalan. Nah, ini nggak berjalan ya, ini kayaknya masih ada kesalahan dikit karena tadi saya salah menginputkan bug, jadi makanya ini nggak jalan. Ini ya. Oke, kita close dulu. Saya rubah dulu bugnya karena tadi karena tadi saya inputkan bug yang bukan seharusnya. Oke, kita cek lagi. Ini sudah terpilih ID tadi, akun ID atau Indonesia. Kita tes latensi, dia belum jalan. Kita coba langsung speed test saja apakah sudah terdetek akunnya. Dan ini langsung ya terbaca ya. Pingnya dia kecil di bawah 100 ms, artinya dia lebih kecil lah ya. Dan untuk unduhnya saya mendapatkan sekitar 43an, ini 42 lah, 43 Mbps. Dan ini akun free ya, ini 44 malah jadinya. Untuk unggahnya masih lumayan, dapat sekitar 13, 14 lah ya, walaupun ini naik ke 15, tapi ini masih saya katakan lumayan. Nah, hasilnya seperti ini lor. Ini menggunakan akun Trojan GFW dari Indonesia. Nah, kita akan inputkan juga akun yang kedua, yaitu menggunakan akun Trojan Go nya. Kita kopikan aja seperti tadi, blok semua ya. Klik kanan copy, masuk ke server and group, lalu klik add lagi, klik import, langsung import kayak gini apakah bisa, dan invalid format ya, dia nggak bisa. Kalau nggak bisa seperti ini lor, kalian langsung aja secara manual, ini kita pilih config-nya dulu, lalu server node-nya pilih yang Trojan, dan server aliasnya ini ID Trojan Go ya, TJ Go seperti itu ya, ID tapi Trojan Go. Server aliasnya kita cari yang ini ya, ini dia masuk ke SNI, server alias, mana server alias? Server alias itu dia bugnya lor. Jadi untuk server ID-nya, server address-nya ini adalah kalian isikan bugnya, coba apakah bisa. ping.com
passwordnya yang ini ya, yang di depan ya, yang ada di depan ini kalian blok sampai sebelum add. Nah ini adalah bugnya di sini ya, bing.com ya. Ini kalian blok semua yang kode-kode seperti ini. Klik copy lalu paste di bagian password. Mana nih password? Nah seperti itu. UDP-nya tetap di true dan di bagian OBVS-nya kita kosongkan. Oh kita isi ya. Kita isi WebSocket. Nah seperti itu. Karena di sini ada WS, tipenya WS berarti WebSocket ya. WebSocket. Lalu skip SRTV-nya pilih true. Nah seperti ini. Untuk SNI-nya kita pilih yang ini lor, yang SNI ini atau servernya ya. Jadi ini bolak-balik nama kita paste di sini org. Nah seperti itu. Nah untuk path-nya kalian cari di sini ada path-nya. Nah ini fast SSH. Ini harusnya tanda seperti ini. Nah ini fast SSH. Oke. Kita pastikan di sini untuk path-nya. Sisanya dibiarkan aja, langsung commit setting. Kita akan coba lagi. Commit setting lagi, lalu apply setting. Kita tunggu sampai ini restart. Kalau dia nggak mau restart, klik aja di bagian compatible ini. Sampai di sini harus standby item gini ya. Klik compatible lalu klik OK. Nah, di sini akan restart DNS MAC. Kita tunggu dulu sampai yang di bagian daemon ini running. Kalau sudah successful, kita ke open panel lagi. Kita pilih yang proxies. Kita tes latensi. Nah ini dia nggak jalan ya lor ya. Ini dia nggak jalan. Kita coba pilih aja. Lalu kita coba browsing. Bisa apa enggak? Dia nggak bisa ya. Jadi akun yang ini nggak bisa. Nah caranya supaya bisa, kalian kembali lagi ke sini ke server and group. Ini kita stop dulu ya. Kita disable dulu. Kita ke server and group. Lalu klik edit. Di sini kita rubah lor. Jadi untuk SNI ini kalian cut aja atau pindah ke bagian server address ya. Pindah ke sini. Nah, untuk SNI-nya kita tetap taruh di bagian SNI ini. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak boleh ditukar-tukar untuk Trojan Go di OpenClass. Oke. Kalau sudah kalian commit setting, lalu klik commit setting lagi, scroll di bawah dan apply setting. Nah ini kita tunggu dulu apakah akan berjalan atau enggak. Yang penting kita tunggu dulu ya sampai ini dia running semua, warnanya hijau seperti ini. Nah kalau dia sudah running seperti ini lor, kita klik open panel lagi, kita cek di proxies, kita tes latensi. Nah ini sudah ada pingnya ya, dia muncul angka-angka seperti ini atau pingnya. Kita tes speed test dan kita langsung mulai apakah lebih kenceng atau biasa aja. Oke, kita tunggu dulu. Ini sedang ngeping dia. Pingnya lebih tinggi. Unduhnya apakah akan tembus 40 seperti tadi? Dan ternyata enggak juga lur ya. Tapi lumayan, artinya kalau misalkan pakai Trojan GFW nggak connect, coba pakai yang Trojan Go nya. Mudah-mudahan bisa connect. Intinya kan bisa connect ya untuk injek seperti ini. Jadi kalau misalkan dia nggak bisa tembus 1 Mbps, itu berarti injek kalian nggak bisa lor atau nggak berhasil. Oke, ini sudah kita dapatkan. Kita coba mulai lagi apakah akan naik atau pingnya lebih kecil. Pingnya tetap besar, unduhnya juga nggak jauh dari angka 30.
dan kita coba browsing apakah bisa ya untuk browsing. Oke lor, mungkin itu dulu ya untuk pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai akhir. Untuk pembelian paket atau pembelian STB, silahkan cek aja linknya di deskripsi. Di setiap deskripsi video saya itu ada link, silahkan diklik aja karena di sana ada beberapa rekomendasi yang saya sarankan untuk kalian beli. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.